بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في سورة الأعراف ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعازكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Aziz yang sedang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di bulan Sya'ban tanggal 28 1445 Hijriyah kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafakuh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan tentang masalah kematian, terutama berkaitan tentang proses kematian manusia, baik dia tersebut yang muslim ataupun dia tersebut yang kafir, yang dimana kita tahu bahwasannya proses kematian seorang mukmin dan juga seorang kafir telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, yang dimana pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang mengantarkan
satu jenazah ke pemakaman untuk dikebumikan, untuk dimakamkan. Dan pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai memakamkan jenazah tersebut, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya tentang kematian orang mukmin ataupun orang kafir. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih berkaitan dengan prosesi kematian orang mukmin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala ketika ingin mencabut ruhnya orang mukmin tersebut ketika mau berpisah dengan alam dunia ini, maka didapatkan malaikat dengan jumlah yang banyak, malaikat dengan jumlah yang besar datang untuk menyaksikan prosesi kematian orang mukmin tersebut. Dan disebutkan malaikat-malaikat yang datang tersebut digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwajah yang ceria, yang dimana seakan-akan di wajah mereka tersebut ada matahari. Ini kinayah, gambaran cerianya orang mukmin tersebut ketika dia tersebut, ya, cerianya malaikat-malaikat tersebut ketika ingin mencabut ruhnya orang mukmin tersebut. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimana dikatakan di dalam hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza qubida atathu malaikatu rahmah bihariratin bayda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila nyawanya dicabut, maka para malaikat pembawa rahmat datang kepadanya dengan membawa, ya, sutra putih. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, para malaikat yang datang dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang cerah, mereka membawa kain kafan yang datangnya dari surga dan membawa wangi-wangian yang datangnya dari jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Kemudian setelah itu malaikat itu duduk ingin menyaksikan prosesi kematian orang mukmin tadi itu. Digambarkan oleh Nabi saking banyaknya malaikat yang hadir, kata Nabi kita Muhammad SAW, jumlah mereka itu maddal basar, sejauh mata memandang. Subhanallah, sejauh mata memandang. Nah, perlu diketahui, sebelum malaikat maut itu datang, prosesi kematian orang mukmin itu diliputi atau dirangkai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, adanya sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu adalah sesuatu yang hak, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhahu. Kata ibunda Aisyah, menjelang Nabi Muhammad tersebut wafat, meninggal dunia, subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW itu sakit yang berat itu 2 kali.
Pertama, sakit ketika beliau jatuh dari kuda beliau, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dan juga dikuatkan di dalam hadis Ibunda Aisyah, yang dimana membuat bagian pinggang Nabi SAW itu tergilas dan membuat Nabi ketika itu tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah sholat dalam kondisi berdiri. Sakit yang kedua yang mengakibatkan beliau tersebut meninggal dunia, itu jumlah hari beliau sakit pada saat beliau meninggal dunia itu 12 hari. Nah, 5 hari sebelum meninggal dunia, ya, Nabi Muhammad SAW sering membaca doa berikut ini. Subhanallah, seakan-akan memberikan pengajaran kepada kita doa berkaitan tentang masalah husnul khatimah. Meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah, doanya berbunyi seperti ini: Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Atau dalam riwayat yang lain, Rabbi ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, jadikanlah sebab sakit ini sebagai penghapus dosa. Karena kita tahu hikmah di balik sakitnya orang mukmin tersebut, salah satunya apa? Penghapus dosa. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Jadikanlah kematian ini sebagai akhir yang baik, husnul khatimah. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Siapa mereka yang memiliki martabat yang tinggi itu? Ada 4 golongan yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Yang pertama, para anbiya, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Kemudian yang ketiga, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat, as-salihin. Nah, ini doa berulang-ulang. Nah, dalam kondisi 5 hari sebelum meninggal dunia itu, kondisi tubuh Nabi itu dalam kondisi yang sudah payah, yang sangat luar biasa, capek yang sangat luar biasa, bahkan beliau kepanasan. Meminta kepada Ibunda Aisyah kain yang dimasukkan di air kemudian ya ditempelkan di wajah beliau seperti sapu tangan, dimasukkan ke air ya, kemudian ketika sudah basah ditempelkan di mana? Di wajah. Dan kadang sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah ini, Nabi Muhammad meminta dibawakan ember yang kecil atau sejenis gayung, kemudian kedua tangan beliau tersebut dimasukkan ke ember tadi itu untuk mengambil air yang ada di ember tadi, kemudian diusapkan di wajah beliau sambil beliau berucap, la ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya kematian itu punya sakarat. Subhanallah, hatta Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengacungkan telunjuk beliau sampai berulang-ulang beliau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kemudian mengacungkan telunjuk sebagai isyarat mengesahkan Allah Jalla wa Ala. Faja'ala yaqulu, kemudian beliau berucap fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, bersama orang yang memiliki martabat yang tinggi, yang 4 golongan tadi. Hatta qubidha wa malat yaduhu. Percis masuk waktu syuruk, awal waktu duha, Nabi Muhammad SAW dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita katakan semua kita ini punya sakaratul maut.
Sakit, tapi durasi waktunya sangat sebentar. Sakit yang sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu rasanya seperti sakitnya orang mukmin ketika hidup di dunia. Allah menciptakan adanya sakaratul maut tersebut tidak lain tujuannya untuk kita yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, tidak lain untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian juga untuk menambah pahala, dan tentunya menambah derajat dan martabat. Seakan-akan Allah Jalla wa'ala menginginkan kita ini ketika meninggal dunia tanpa dosa yang kita bawa. Tapi durasi sakaratul maut orang mukmin itu sangat sebentar. Beda yang dialami oleh orang kafir. Orang kafir ketika mau meninggal dunia, sebagaimana disebutkan di hadis yang sama, hadis Bara bin Azib, didatangi juga oleh malaikat. Tapi malaikatnya tersebut wajahnya sangat menakutkan, hitam pekat, membawa juga kain kafan yang datang dari neraka dengan bebauan yang sangat luar biasa busuknya. Dan ketika orang kafir tersebut dalam kondisi yang sakaratul maut, itu luar biasa sakitnya, perihnya, dikarenakan malaikat-malaikat yang hadir, malaikat-malaikat yang jumlah hadir dengan wajah yang menakutkan dan menyeramkan tersebut memukul-mukul wajahnya si kafir dan juga memukul badan-badannya si kafir. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-An'am, dan juga disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Anfal, bagaimana si kafir itu betul-betul dalam kondisi yang berat pada saat kondisi mereka mengalami sakaratul maut. Kita lihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 93. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Alangkah dahsyatnya apa yang dialami oleh orang kafir. Muhammad, jika engkau melihat bagaimana orang kafir itu mengalami sakaratul maut, malaikat dengan jumlah yang banyak datang menyaksikan prosesi kematian si kafir ini. Ketika rasa susah untuk melepas ruhnya tersebut, malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak tadi itu mengacungkan atau mengangkat tangan-tangan mereka, tujuannya untuk memukul wajah-wajah si kafir ini dan badan-badan si kafir ini. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harim. Kalau sekiranya engkau tahu wahai Muhammad, ketika para malaikat yang menyaksikan prosesi kematian orang kafir atau malaikat maut mencabut ruhnya orang kafir, malaikat-malaikat yang jumlah banyak yang menyaksikan prosesi kematian si kafir ini, memukul wajahnya si kafir, memukul badan-badannya si kafir, kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Maksudnya siksa apa? Siksa kubur. Allahu Akbar. Nah, beda dengan orang muslim. Ada sakaratul maut, benar, tapi durasi waktunya sebentar. Dan juga kita katakan sakit yang dialami oleh orang mukmin ketika sakaratul maut tersebut itu seperti sakit yang dialami oleh dia ketika hidup di muka bumi ini. Ketika dia sakit, ketika dia hidup di muka bumi ini. Kemudian tujuan daripada adanya sakaratul maut tadi tidak lain sebagai penghapus dosa, sekaligus juga menambah pahala dan menambah derajat dan martabat si muslim tadi. Subhanallah, kita kembali kepada cerita orang mukmin tadi. Itu proses yang pertama, sakaratul maut. Kemudian malaikat maut itu datang
dan berada di sisi kepala orang mukmin tadi, sampai mereka mengatakan kepada orang mukmin tadi dengan ucapan, keluarlah wahai ruh dari tubuh yang baik ini, wahai ruh at-tayyibah, ruh yang baik. Dalam ayat yang lain, keluarlah ruh al-mutmainnah, ruh yang tentram, ruh yang tenang dari tubuh ini. Dan subhanallah, ketika ruh itu keluar dari tubuhnya orang mukmin, itu digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, sangat gampang, sangat mudah sekali. Saking gampangnya digambarkan oleh Nabi SAW, digambarkan oleh Nabi SAW seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas. Sangat mudah sekali. Itu prosesi pencabutan ruhnya orang mukmin. Dan subhanallah, ketika ruhnya orang mukmin tersebut keluar dari tubuhnya orang mukmin ini, selain begitu mudah, kemudian ruh tersebut sambil memuji Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina bi kulli khairin, sesungguhnya seorang mukmin itu selalu ada di dalam kebaikan, ala kulli halin, pada setiap keadaan, inna nafsahu takhruju min baini janbaihi wa huwa yahmudullah azza wa jalla. Ruhnya orang mukmin ketika keluar dari tubuhnya sendiri sambil memuji Allah Jalla Jalaluh. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Ahadits As-Sahihah pada nomor hadis 1632. Allahu Akbar. Nah, kemudian selanjutnya ketika ruh orang mukmin tersebut keluar, Allahu Akbar, wangi semerbak yang sangat luar biasa, wangi sekali. Ya, ruhnya orang mukmin ketika keluar itu sangat wangi sekali. Dan ketika ruhnya orang mukmin tersebut, para malaikat Allah Jalla wa Ala, baik yang ada di muka bumi ini atau yang berada di antara bumi dan langit, atau yang berada di langit, mendoakan, bersalawat kepada ruh tersebut. Subhanallah. Dan mereka tersebut, ya, siap untuk menerima ruhnya orang mukmin tersebut, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa Ala, agar Allah Jalla wa Ala mengampuni dosanya orang mukmin tersebut. Allahu Akbar. Naam. Dan ketika keluar tadi, sebagaimana yang kita sebutkan, wangi semerbak. Dan para malaikat tadi mengatakan, ya, malaikat maut terutama, ukhruji ila rauhillah ila fatakhruju ka'ati bi rihil misik hatta innahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha. Allahu Akbar. Keluarlah ruh yang baik untuk menuju rahmat dan kasih sayang Allah, atau menuju ampunan Allah Jalla wa Ala. Dan ruh itu keluar sangat wangi sekali, bagaikan minyak kasturi yang paling harum, sehingga para malaikat itu satu sama lainnya saling memberikan pujian untuk ruh orang mukmin yang baik tadi itu. Mereka, para malaikat tadi, semua mencium bau wanginya orang mukmin tadi tersebut. Subhanallah. Nah, kemudian subhanallah, ruhnya orang mukmin tersebut diangkat ke langit. Diangkat ke mana? Ke langit. Makanya kita, rata-rata orang mukmin yang bisa melihat itu, ketika ada orang mukmin yang meninggal dunia, kondisi matanya ada di mana? Melihat ke atas. Dikarenakan ruh yang bersama dia itu diangkat ke atas.
Makanya kata Nabi SAW, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh jika dicabut, maka pandangan mata ini akan mengikuti ruh tadi. Subhanallah, ketika ruh itu keluar dalam wangi yang semerbak, ditangkap oleh malaikat maut. Baru sekejap mata malaikat maut menangkap atau memegang ruhnya orang mukmin tadi. Malaikat dengan jumlah yang banyak yang menyaksikan prosesi kematian orang mukmin tadi, mengambil ruhnya orang mukmin tadi dan meletakkan di kain kapan dan wangi-wangian yang mereka bawa dari surga. Setelah itu ruh dibawa ke langit. Makanya mata kita ketika kita meninggal dunia melihat ke atas, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan ketika ruh itu lepas dari ruh, kalau itu orang mukmin sejati, tandanya apa? Di jidatnya ada peluh, ada keringat. Berarti menunjukkan orang mukmin yang meninggal dunia itu dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Disebutkan di dalam hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu. Beliau membesuk saudaranya yang kebetulan lagi sakit. Subhanallah, Buraidah bin Hasib masuk ke rumah saudaranya ini. Saudara yang tadinya menjaga pada keluar semuanya. Tahu-tahu Buraidah bin Hasib mengucapkan takbir Allahu Akbar, sehingga membuat saudara-saudaranya yang ada di luar kamar tadi ya kaget, sekaget-kagetnya. Kemudian masuk lagi ke kamar saudaranya yang sedang sakit tadi itu. Kemudian bertanya, ada apa ya Buraidah bin Hasib? Buraidah meneteskan air mata dan mengatakan, saudara kita si fulan ini telah dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ketahuilah, saudara kita yang meninggal dunia ini meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Saudara-saudaranya tidak langsung percaya begitu saja. Kata saudaranya, dari mana engkau tahu saudara kita ini husnul khatimah? Kata Buraidah bin Hasib, aku ketahui saudara kita ini ya meninggal dalam kondisi husnul khatimah itu dikarenakan ada keringat, ada peluh di jidatnya. Laqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna mautal muslimi bi araqi jabinihi. Sesungguhnya matinya orang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat dan peluh di jidatnya. Pas waktu meninggal ya. Oh, anda gak pernah dapat Ustadz. Antum datang kapan? Sejam setelah itu. Ya jelas kering sudah. Ini pas waktu meninggal dunia. Kita pegang jidatnya ada keringat, kita pegang dahinya ada peluh, berarti menunjukkan saudara kita meninggal dunia itu apa? Insya Allah husnul khatimah. Nah, itu kan alam yang kita lihat sebagai tanda dari tanda husnul khatimah. Tapi tentang yang gaibnya tadi diceritakan, ruh tadi diambil oleh malaikat maut, kemudian baru sekejap mata memegang ruh tadi itu, ruh itu dipegang dan dibawa oleh malaikat dengan jumlah yang banyak tadi, yang diletakkan ruh itu di kain kapan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian malaikat dengan jumlah yang banyak ini dengan digambarkan wajah mereka putih, bersih, bening, membawa ruh tersebut ke langit. Setiap kali melewati para malaikat yang lain itu bertanya, ya, ma hadhihi ruhu at-tayyibah, ruhnya siapa ini? Sangat wangi sekali. Disebutkanlah oleh para malaikat yang membawa ruh tersebut, fulan bin fulan, namanya si ini, anak si ini, percis sebagaimana nama kita yang ada di dunia ini, sebagaimana abah kita atau umi kita memberikan nama untuk kita. Disebutkan nama kita dan nama ayah kita. Allahu Akbar. Kemudian para malaikat tadi memuji ruh tadi itu. Subhanallah. Sampai ke langit dunia ini. Ketika di langit dunia ini, malaikat dengan jumlah yang banyak, malaikat dengan jumlah yang besar,
itu mengetuk pintu langit yang pertama ini, atau pintu langit dunia ini. Dikarenakan 7 lapis langit ini semuanya apa? Memiliki pintu, dan masing-masingnya tersebut ada penjaganya. Kemudian ketika diketuk pintu langit dunia tersebut, malaikat, ya, penjaga pintu langit dunia tersebut bertanya, ruhnya siapa ini? Kemudian dijawablah, ruhnya si fulan bin fulan, yang menunjukkan bahwasanya dia tersebut sebagai seorang apa? Seorang muslim. Karena ruhnya seorang muslim tersebut diterima oleh Allah Jalla wa Ala untuk masuk ke dalam langit. Allahu Akbar. Untuk masuk apa? Ke dalam langit. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Bara bin Azib, dan juga dikuatkan di dalam hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Naam, ketika sudah masuk ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama itu mengantarkan ruhnya orang mukmin tadi bersama para malaikat yang membawanya itu sampai ke langit kedua. Jadi penjaga pintu langit yang pertama itu saking ta'zimnya, saking hormatnya kepada ruhnya orang mukmin tersebut, dia ikut mengantar ruh orang mukmin tadi untuk datang ke langit yang kedua. Dan subhanallah, ketika dibukakan juga pintu langit yang kedua, kemudian malaikat tadi masuk ke langit yang kedua, kemudian penjaga pintu langit yang kedua, malaikat ikut mengantarkan ruh orang mukmin tadi untuk masuk ke langit yang ketiga. Begitupun juga penjaga pintu langit yang ketiga ikut mengantarkan ruhnya orang mukmin sampai ke langit yang keempat, dan seterusnya dan seterusnya sampai langit yang ketujuh, yang dimana pada saat itu Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, an sadaqa abdi, ini hambaku itu benar, dia telah membenarkan aku sebagai Rabb dan sebagai Tuhannya. Tolong kembalikan ruh tersebut ke jasadnya yang ada di dunia. Allahu Akbar. Naam. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, ruh itu mati enggak sih? Ruh mati enggak? Tidak mati. Lepas dari tubuh kita, benar. Tapi itu dikembalikan kepada kita lagi nanti ketika berada di alam barzah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Nah, subhanallah, ketika terjadi kiamat, seluruh makhluk hancur binasa kecuali 9 makhluk yang tidak mati dan tidak hancur. Siapa saja makhluknya? Siapa Bapak? Jamaah, sudah 10 tahun kajian, masa nggak paham? Pertama, jannah, surga, ya kan? Meskipun terjadi hari kiamat sekalipun, surga tidak hancur. Yang kedua, neraka. Neraka makhluk bukan? Surga juga makhluk, juga tidak hancur. Nah, yang ketiga, yang tidak hancur juga makhluk adalah al-qalam, pena. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah apa? Pena. Kalau manusia yang pertama Adam, tapi makhluk yang pertama pena, juga tidak hancur. Kemudian yang keempat, lauhul mahfud, tempat dituliskannya takdir kita, juga tidak hancur meskipun terjadi kiamat sekalipun. Naam. Kemudian selanjutnya, yang kelima, arasy-Nya Allah Jalla wa Ala, juga tidak hancur. Naam. Yang keenam,
kursinya Allah Jalla wa Ala. Jamaah, apa yang dimaksud dengan kursinya Allah Jalla wa Ala? 5 juta hadiah. Enggak tahu kan? Ana aja yang jawab. Kursinya Allah Jalla wa Ala, jangan antum gambarkan sebagaimana kursi yang kita duduki sekarang ini, yang Allah Jalla wa Ala sebutkan pada ayat kursi, ya, surah Al-Baqarah 255, yang luasnya itu seluas 7 lapis langit dan seluas 7 lapis bumi. Wa wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursinya Allah Jalla wa Ala, kata sahabat Abdullah bin Abbas, adalah tempat Allah Jalla wa Ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Telapak kakinya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Tidak patut kita menanyakan bagaimana telapak kakinya Allah ya Ustadz. Subhanallah. Al-Qadam, telapak kakinya Allah Jalla wa Ala maklum, diketahui, disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana hakikat telapak kakinya Allah Jalla wa Ala, kita tidak tahu. Tidak ada info baik dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Wal imanu bihi wajibun, tapi kita mengimani Allah Jalla wa Ala memiliki telapak kaki, hukumnya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana sih telapak kakinya Allah, bagaimana sih tangannya Allah, bagaimana sih pendengaran Allah, bagaimana sih penglihatan Allah, itu pertanyaan bid'ah yang tidak boleh untuk kita tanyakan. Nah, kursinya Allah Jalla wa Ala itu tempat apa? Allah Jalla wa Ala menginjakkan kedua telapak kakinya, dan telapak kakinya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Itu yang keberapa? Keenam. Yang ketujuh adalah para malaikat Allah Jalla wa Ala yang mengangkat arasy atau singgasananya Allah Jalla wa Ala. Ada berapa jumlahnya? Ketika belum terjadi hari kiamat, jumlahnya 4. Tapi ketika sudah terjadi hari kiamat, tambah 4 lagi, ada 8. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surah Al-Ma'arij, yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Jumlah malaikat yang mengangkat arasy-Nya Allah Jalla wa Ala jumlahnya ada 8. Salah satunya malaikat siapa? Ayo, sering daurah akidah kemarin, iya kan? La haula wala. Per 3 bulan gak jadi deh udah. Ini tauhid, ustadznya doktor yang datang, bukan begitu? La haula wala quwata. Siapa? Malaikat sudah. Itu kan bagian dari sesuatu yang wajib untuk kita ketahui dari rukun iman yang 6. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya. Malaikat Israfil, tugasnya apa? Meniup sangkakala. Malaikat Israfil itu punya tugas 2. Selain meniup sangkakala, juga mengangkat arasy-Nya Allah Jalla Jalaluh. Malaikat Israfil tidak mati, tidak diwafatkan dan dimangkatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dikarenakan dia termasuk malaikat yang mengangkat arasy-Nya Allah Jalla wa Ala, yang berjumlah 8 tadi tidak dimangkatkan dan tidak diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, yang ke-8 dan ke-9 berkaitan dengan diri kita yang tidak mati, tidak hancur. Yang ke-8 apa? Atau yang ke-8 tulang ekor. Ya, tulang ekor ini tidak hancur. Kemudian yang ke-9-nya, itu tidak mati. Apa? Tidak mati. Dikembalikan lagi nanti kepada kita setelah meninggalnya kita. Dan ajibnya lagi, ketika ruh itu masuk ke langit tadi, dia berjumpa dengan ruh-ruh orang yang dia kenal, yang sudah meninggal duluan, yang sudah meninggalkan dunia ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban,
Allahu akbar. Disebutkan ketika para malaikat mengantarkan ruh tersebut masuk ke langit, wala ya'tuna sama'an illa qalu misla dzalika hatta ya'tu bihi arwahal mu'minin fa innahum ashaddu farahan bihi min ahli al-ghaibi bi ghaibihim fayaquluna ma fa'ala fulan fayaquluna da'uhu hatta yastariha fa innahu kana fi ghammi dunya. Allahu akbar. Sehingga para malaikat itu satu sama lainnya saling memberikan, dan juga mereka semua mencium wanginya ruhnya orang mukmin hingga jasadnya itu sampai ke pintu langit dunia. Semua malaikat yang ada di pintu-pintu langit bertanya, bau wangi siapakah ini? Ini datangnya dari bumi. Kemudian malaikat yang jumlahnya banyak mengatakan, ini adalah ruhnya si fulan bin fulan. Setiap kali mereka sampai ke pintu, pasti malaikat yang menghuninya mengucapkan hal tersebut, bertanya, ini ruhnya siapa? Dijawab oleh malaikat tersebut yang membawa ruhnya orang mukmin, ini ruhnya si fulan bin fulan. Hingga akhirnya para malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin yang jumlahnya banyak tadi mempertemukan dengan ruh-ruhnya orang yang beriman lainnya, yang dia tersebut mengenali orang tersebut. Ruh-ruh yang duluan meninggal dunia tersebut merasa senang ketika berjumpa dengan ruh orang mukmin yang baru masuk ke langit tersebut. Kemudian sempat-sempatnya mereka bertanya, gimana si fulan bin fulan? Masih ngaji enggak tuh? Subhanallah. Gimana sih ini? Subhanallah. Nah, ruh-ruh yang lain menegur ruh yang bertanya kepada ruh yang baru masuk ke langit tersebut, biarkan dia. Dia baru saja beristirahat dari kegalauan dunia ini. Dia baru beristirahat dari kesusahan dunia ini. Biarkan dia, biarkan dia. Allahu akbar. Nah, kalau ini benar, ruhnya orang mukmin itu bisa berjumpa dengan ruhnya orang mukmin yang duluan yang meninggal dunia. Di mana terjadinya? Di langit. Ini gaib. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Tapi kalau di alam barzah, di alam kubur, wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Jalla wa Ala yang mengetahui kebenarannya. Ustadz, nanti bisa enggak kunjungan ke kuburan antum? Anda enggak tahu. Bisa enggak berjumpa lagi? Karena kan Ustadz, kehidupan di alam barzah, di alam kubur lebih lama daripada kehidupan di dunia ini. Benar. Kedua kaki kita yang menginjak bumi ini sebentar, paling hitungan 60-70. Kalau toh lebih juga, subhanallah, hitungannya tidak begitu lama. Tapi yang meninggal dunia, yang sudah berada di perut bumi ini, sudah berapa tahun? Ibu, suami ibu sudah meninggal berapa tahun? Ya Allah Ustaz, dari inti kecil. Kakek, nenek kita sudah berapa tahun meninggal? Lama betul. Kita tidak bisa membayangkan yang hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dari hari ini belum kiamat-kiamat. Berarti menunjukkan kehidupan di dalam perut bumi, di alam barzah itu lebih lama ketimbang kehidupan yang ada di atas bumi ini. Maka oleh sebab itu persiapkan amalan, banyak beramal agar kita tersebut, ruh kita diterima oleh langit, bisa berjumpa dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya yang telah mendahului kita. Tapi Ustadz, kalau misalnya di alam barzahnya, di dalam kuburnya, setelah ruh itu dikembalikan, wallahu a'lam. Kok bisa Ustadz, kan sudah dikembalikan, kok bisa ketemu lagi? Kita nggak tahu bagaimana Allah Jalla wa Ala memperlakukan itu. Karena ini sesuatu yang gaib. Keyakinan kita, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala maha mampu atas segala sesuatu. Termasuk mempertemukan kita dengan ruh orang mukmin yang sudah duluan meninggal dunia, berjumpa di langit. Hadisnya sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya,
dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib pada nomor hadis 3559. Allahu Akbar. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa'iduhu, hei malaikat-malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tersebut, kembalikan ruh tersebut ke tubuhnya lagi. Kembalikan ke bumi, kembalikan ke tanah. Karena aku menciptakan dia dari tanah dan mengembalikan dia dari tanah. Kemudian membangkitkan dia dari tanah juga. Allahu Akbar. Dikembalikanlah ruhnya orang mukmin tersebut ke tubuhnya. Dan subhanallah, ketika ruh tersebut dikembalikan, Allahu Akbar, banyak kejadian-kejadian yang menakutkan kita. Yang pertama, ketika ruh orang mukmin itu dikembalikan, terjadi himpitan kuburan. Oh, dihimpit juga Ustadz, dihimpit oleh kuburannya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kematian seorang anak kecil yang telah meninggal dunia. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna lil qabri dhuqtatan, sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Semua kita merasakan itu, hatta anak kecil sekalipun. Kata Nabi kita Muhammad SAW, lau ablata ahadun min dhammatil qabri la ablata hadas sabi. Seandainya seorang dapat selamat dari himpitan kuburan, niscaya yang paling berhak untuk selamat anak kecil ini. Karena kita tahu anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik itu dipastikan meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dipastikan aman di akhiratnya, aman di alam barzahnya, aman di alam padang mahsyarnya, hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Karena orang yang meninggal dunia ya sebelum dia balik, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik itu dipastikan apa? Masuk jannah, masuk surga. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj kemudian ditampakkan para nabi, para anbiya. Salah satunya ditampakkan seseorang yang sangat tinggi. Kemudian di sekitar beliau itu ada anak-anak kecil yang berlarian. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, itu laki-laki yang tinggi siapa? Huwa Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oh, itu kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu anak-anak kecil yang berlarian di sekitar beliau itu siapa? Oh, itu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Jibril, itu orang tuanya muslim apa kafir? Ada orang tuanya yang muslim, ada orang tuanya yang kafir. Berarti menunjukkan keyakinan kita, kalau ada anak tetangga, kebetulan tetangga kita kafir, anaknya meninggal dunia sebelum balik, itu anak masuk surga enggak? Masuk surga. Ini keyakinan kita sebagai keyakinan apa yang diyakinkan oleh Nabi kepada kita. Masuk jannah, masuk surga. Cuma bedanya, kalau anak kecil yang orang tuanya itu muslim, itu sanggup untuk memberikan apa? Syafaat kepada kedua orang tuanya, membela orang tuanya. Subhanallah. Sedangkan anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, yang orang tuanya kafir, tidak bisa memberikan syafaat. Karena syafaat itu hanya diberikan kepada mereka yang mukmin, muslim, muwahhid. Naam, orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Subhanallah, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Antum tahu ketika Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dalam kondisi mati syahid, itu arasy-Nya Allah bergetar. Saking luar biasanya keimanan sahabat Sa'ad bin Mu'az ini. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, 70.000 malaikat mendoakan kebaikan untuk dia, bersalawat kepada dia. Kemudian malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit juga ikut mendoakan. Allahu Akbar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna lil qabri dhaqdatan falau naja aw salima ahadun minha la naja Sa'ad ibn Mu'az. Sesungguhnya kuburan itu punya tekanan, himpitan, dihimpit mayit tersebut. Kalau sekiranya ada di antara kita ini yang selamat dari himpitan kuburan, maka yang layak untuk selamat siapa? Sa'ad bin Mu'az.
Allahu Akbar. Semua kita ini apa? Mendapatkan himpitan kuburan tersebut. Sakit. Tapi sakitnya tersebut menurut riwayat dari beberapa ulama itu sebagaimana sakitnya kita ketika di muka bumi ini. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW benar. Seperti itulah yang kita yakini. Tapi durasi waktunya sebentar. Setelah itu dilapangkan lagi kuburannya. Dan ketika ruh itu dikembalikan, kondisinya itu, kondisi kuburannya apa? Gelap gulita. Allahu Akbar. Gelap gulita. Subhanallah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini itu penghuninya dipenuhi oleh kegelapan, gelap gulita. Makanya ketika ruh itu dikembalikan, itu digambarkan seakan-akan matahari sedang terbenam, gelap gulita. Baru bisa terang benderang kuburan tersebut ketika si mayit tersebut ada yang menyolatkan jenazahnya. Nah itulah pentingnya salat jenazah, ikhwan. Salat jenazah berapa kali takbir? 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Tapi yang kedua salawat Nabi. Takbir yang ketiga doa sepanjang-panjangnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu. Takbir yang keempat boleh doa boleh tidak. Kalau baca doa juga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam. Salamnya boleh 2 kali, boleh juga 1 kali. Salam 1 kali hadis Abu Hurairah, 2 kali Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar. Naam. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW, kebiasaan beliau setelah salat wajib memperhatikan para sahabatnya. Dan subhanallah, di masjid itu ada seorang perempuan yang sudah tua, yang biasa apa? Membersihkan masjid. Bahkan Nabi SAW itu memberikan tempat khusus untuk dia, si perempuan tadi, beristirahat di Masjid An-Nabawi. Setelah salat subuh, Nabi tidak melihat itu perempuan. Nabi bertanya kepada para sahabatnya ridwanullah ajmain, "Aina fulana?" Mana si fulana yang biasa datang ke masjid membersihkan ini masjid? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, tufiyat al-barihah." Tadi malam udah meninggal ya Rasulullah. Subhanallah, kami sudah urusi jenazahnya. Dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, hingga menguburkannya. Subhanallah, sebagian sahabat ketika Rasulullah bertanya seperti itu, Allahu Akbar, saggaru amraha, meremehkan urusan itu perempuan. Karena yang meninggal perempuan, sudah tua, fakirah, miskinah lagi. Ngapain pakai ditanya ya Rasulullah? Nah itu kan menjadi kebiasaan kita juga. Kalau orang yang terkenal, kaya raya, ya, atau dianggap ketokohannya, kita buru-buru untuk datang takziah, bukan itu? Sekedar menampakkan wajah kita ke ahli warisnya. Ana datang di takziah. Subhanallah ikhwan. Siapapun yang meninggal dunia dari kalangan saudara kita mukmin ini, kalau kita bisa untuk datang takziah, apalagi untuk menyolatkannya, apalagi sampai menguburkannya, pahalanya besar. Tidak peduli siapa yang meninggal dunia, mau kaya, mau miskin, mau ada jabatan atau tidak ada jabatan, mau pemimpin, mau rakyat jelata, itu muslim, saudara kita. Dia punya hak untuk kita takziahi. Dan pahalanya apa? Besar. Nabi marah ketika ada sahabat tadi meremehkan urusan itu wanita. Kita kan subhanallah kadang ketika orang-orang yang biasa saya meninggal dunia, bahkan condong nggak terkenal, bahkan fakir, gimana? Kita takziah nggak tahu ya, insya Allah sih nggak kayaknya sih. Kita doakan aja dari jauh deh. Subhanallah. Jangan seperti itu. Kalau kita sempat dan mampu untuk takziah, datang.
Salatkan jenazahnya. 1 qiraat yang antum dapatkan. Antarkan jenazahnya ke pemakaman. 2 qiraat yang antum dapatkan. Allahu Akbar. Kita yang datang menyolatkan jenazahnya dapat pahala. Kemudian jenazah yang disolatkan tersebut pahalanya besar. Itu yang membuat kuburannya tersebut terang benderang. Ini besti antum yang meninggal dunia. Subhanallah, kita hari-hari gahwah, sahih, teh, ngopi, kumpul barang. Ketika meninggal dunia, antum gak mau untuk mencurahkan waktu antum untuk takziah. Itu sahabat antum, bestinya antum ketika di dunia. Antum gak mau memberikan apa-apa. Ustaz, anak gak paham apa-apa, Ustaz. Sudah putus dunia, putus sudah. Padahal dengan kita menyolatkan jenazah saudara kita sesama muslim tadi, itu yang membuat terang kuburan. Kata Nabi SAW ketika dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, malam hari meninggalnya ya Rasulullah, kami tidak info kepada antum, khawatirnya menyibukkan antum. Kata Rasulullah SAW, idzan duluni ya ala kubriha, tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian Rasul diantarkan ke kuburan itu wanita. Kemudian menyolatkan jenazah di kuburan itu wanita 4 kali takbir. Ustaz, ana dengar kajian di Masjid Al-Aziz juga, kata Ustaz nggak boleh salat di kuburan. Benar, benar itu Ustaz. Sahih itu Ustaz. Salat yang ada ruku dan sujudnya. Sedangkan salat jenazah, subhanallah, ada nggak rukunya? Tidak ada. Sujudnya tidak ada. Cuma 4 kali takbir saja. Ya, subhanallah. Salat jenazah boleh di kuburan. Kenapa? Tidak ada ruku dan sujudnya, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Habis menyolatkan jenazah itu perempuan, Rasulullah mengatakan, wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bis salati alaihim. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala menerangi kuburannya dikarenakan doaku untuk mereka. Artinya di salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Makanya kalau kita betul-betul sahib, memang besti kita itu, kalau dia duluan meninggal dunia ya, subhanallah, kita berusaha untuk datang menyolatkan jenazahnya. Jangan sampai kita tersebut tidak menyolatkan jenazahnya. Dan subhanallah, apalagi jumlahnya banyak, subhanallah, ana nggak tahu siapa duluan. Mungkin antum yang duluan. Kalau sekiranya ana yang duluan, subhanallah, antum kan lebih 40 orang ini datang ya takziah, salatkan jenazah ana. Oh, amanah ini Ustaz. Iya, subhanallah. Tapi nggak tahu meninggalnya di mana nanti kan? Seperti itu. Tapi yang jelas, kalau kita menyolatkan jenazah jumlahnya 40 orang, 3 shaf, Allahu Akbar, itu syafaat buat dia. Itu sebagai sebab dia itu diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia disalatkan jenazahnya 40 orang, yang dimana 40 orang tersebut tidak pernah berbuat syirik. Jamaah, syirik gak ada lagi kan untuk antum lakukan. Isi yang sekarang bukan hasil memeletkan. Antum gak pernah ke kuburan cari wangsit bertawassul dengan ahli kubur, bukan. Antum gak pernah datang ke dukun peramal paranormal lagi kan. Antum sudah taubatkan, taubatan nasuha berkaitan dengan dosa syirik tersebut. Sudah Ustaz. Antum wahidun. Antum orang-orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Jumlahnya 40 orang menyolatkan jenazah tadi. Subhanallah, sebab dari doanya mereka yang 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala tadi, itu mengakibatkan Allah Jalla wa Ala mengabulkan doa 40 orang tersebut. Itu yang mengakibatkan si jenazah tersebut diampuni dosanya, dan itu yang mengakibatkan kuburannya jadi terang benderang. Allahu Akbar. Apalagi jumlahnya 100, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
Apalagi jumlahnya lebih besar lagi. Allahu Akbar. Nah kita ini kan kadang, anak nggak tahu, antum ini kenal cuma di kajiannya. Subhanallah. Untuk menunjukkan persatuan antum sesama orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, sepertinya persatuannya cuma di kajian, bukan begitu? Saya nggak tahu apakah di luar nanti antum masih bersatu atau tidak. Jangan-jangan sangat mudah untuk apa? Memecah belah diri kita sendiri. Keluar dari yang namanya subhanallah persatuan tersebut. Lebih deman berpisah, lebih suka berpisah daripada berkumpul dan bertemu. Jangan ikhwan. Jangan. Kita lebih suka untuk bersatu. Kita lebih suka untuk bertemu daripada kita berpisah dan terpecah belah. Salah satu wujud persatuan itu ada ketika antum paham, mengerti ada yang meninggal dunia dari kita ini, datang untuk takziah, salatkan jenazahnya. Itu yang membuat kuburannya apa? Terang benderang. Allahu Akbar. Dan subhanallah, ketika sudah terang benderang tersebut, dia seperti baru bangun tidur. Dipikir dia sudah maghrib. Nah seperti sekarang ini kan, mendung banget. Kemudian fayajlisu, dia duduk di kuburannya. Fayamsau ainaihi, dia usap kedua matanya dengan telapak tangannya, menghilangkan ngantuk. Kemudian dia lihat malaikat Munkar dan Nakir sudah ada di hadapan kuburan dia tersebut, tapi belum masuk. Kemudian dia mengatakan, "Da'uni usalli." Munkar dan Nakir, biarkan aku ingin salat maghrib dulu. Dipikir dia masih di dunia. Padahal sudah apa? Sudah qaid, sudah meninggal dunia. Sudah berada di mana? Di alam barzah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan antum tahu, kalau orang mukmin yang meninggal dunia, apalagi orang mukmin tersebut, orang yang sangat taat kepada Allah ketika di dunia ini, sangat soleh, sangat ahli ibadah, sholat yang gak pernah ketinggalan, sedekahnya apalagi, kemudian umrahnya setiap Ramadan atau setiap tahun paling tidak, kemudian belum lagi untuk amalan yang lainnya, haji, silaturahim dan seterusnya. Semua amalan-amalan tadi menjadi tamengnya dia. Itu yang membuat Munkar dan Nakir kesusahan untuk masuk ke kuburan orang mukmin. Ketika Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kepala orang muslim tersebut, di situ sudah bercokol ibadah sholat. Rupanya orang mukmin yang meninggal dunia ini ketika hidup di dunia tidak pernah meninggalkan sholat. Sholat wajib pasti dia kerjakan, sholat sunnah dia lakukan. Ibadah sholat dibikin oleh Allah Jalla wa'ala bisa berbicara. Tahu-tahu ibadah sholat ini berbicara dan berkata kepada Munkar dan Nakir, "Ma sya'nukum?" Ngapain kalian berdua pakai datang ke tempat ini? Kata malaikat Munkar dan Nakir, "Nas'aluhu." Kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Apa jawab ibadah salat? La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kanan tubuhnya si mayit muslim ini. Di situ sudah bercokol ibadah siam, ibadah puasa. Ternyata mayit muslim ini ketika hidup di dunia suka melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa. Tidak hanya sekedar ibadah puasa Ramadan, puasa wajib, tapi puasa sunnah pun dia kerjakan. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam atau ibadah sholat, ibadah puasa. Kata ibadah siam atau ibadah puasa, la madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kirinya mayit muslim ini. Di situ sudah bercokol ibadah zakat. Rupanya ketika si mayit muslim ini dianugerahkan harta yang banyak, dia tidak lupa untuk hak harta tadi. Ketika hartanya sampai nisab dan haul, dia berzakat. Itulah yang diucapkan oleh ibadah zakat kepada Munkar dan Nakir. La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Kemudian subhanallah, Munkar dan Nakir tersebut mencoba untuk masuk dari sisi kaki mayit muslim ini.
Di situ sudah bercokol ibadah silaturahim, sedekah, umrah, haji, kemudian kebaikan-kebaikan yang lain. Semua ibadah tadi menjadi tamengnya dia. Allah, ikhwan. Apa bekal kita ketika kita meninggal dunia? Amal saleh, ibadah kepada Allah. Itulah yang membuat kita nanti selamat di alam barzah kita. Kalau bukan karena keinginan Allah Jalla wa'ala, terasa berat, susah mungkar dan nangkir tersebut untuk masuk ke kuburan orang mukmin tadi. Allahu Akbar. Akhirnya masuk juga atas izin Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia tersebut bertanya kepada mayit muslim tersebut. Pertanyaannya sebagai berikut, pertanyaan yang sangat ma'ruf, yang kita ketahui bersama, yang sangat gampang untuk kita jawab di muka bumi ini. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Allahu Akbar. Mayit muslim ini ketika ditanya itu dalam kondisi didudukkan dia. Kemudian atas dorongan amal soleh dia, seketika dan langsung menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, dinil Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ketika sudah sanggup untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, Allahu Jalla wa'ala dari atas arasnya kemudian berfirman, An sadaqa abdi, hambaku ini benar, dia telah membenarkan aku sebagai Tuhannya. Hambaku ini benar, dia telah membenarkan Islam ini sebagai agamanya. Hambaku ini benar, dia telah membenarkan Nabi Muhammad SAW sebagai utusanku, sebagai utusan Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah itu dia mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya, di alam kuburnya. Kenikmatan yang pertama, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, summa yubsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an fi sab'in. Kemudian kuburannya diluaskan seukuran 70 hasta kali 70. Panjang sekali. Enggak kena kuburan yang lain, Ustadz. Pak, alam gaib ini jangan dipikirkan lagi yang lainnya. Beda alam sudah. Yang jelas ya, kuburannya itu diluaskan sejauh mata memandang atau diluaskan seukuran 70 hasta kali 70. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala ya menampakkan surga untuknya. Allahu Akbar. Menampakkan apa? Surga untuknya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'asaqallahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya jika salah seseorang kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat baginya pada pagi dan sore hari. Jika dia termasuk ahli surga, maka akan ditampakkan untuknya surga. Kalau dia termasuk penghuni neraka, akan ditampakkan neraka untuknya. Dan dikatakan kepada orang tersebut yang ahlul jannah, inilah surga untukmu, ini tempat kamu di akhirat kelak, sampai Allah Jalla wa'ala membangkitkan engkau pada hari kiamat. Dan yang ketiga, pintu surga yang mengarah ke kuburannya dibukakan untuk si mayit ini, hingga dia bisa merasakan aroma nikmatnya surga tersebut. Itu nikmat yang ketiga. Nikmat yang keempat, wa albisuhu, dan pakaikanlah pakaian surga untuknya. Allahu Akbar. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Kemudian yang kelima, kenikmatan yang sangat luar biasa. Subhanallah, datang seseorang
hasanul wajah. Wajahnya sangat rupawan, sangat bagus sekali. Pakaiannya sangat bagus sekali. Badannya wangi semerbak. Kemudian kita yang menjadi mayit ini bertanya, siapa kamu ya? Sepertinya kamu mendatangkan kebaikan buatku. Orang itu menjawab apa? Ana amaluka saleh. Aku amal soleh kamu yang engkau dulu kerjakan ketika di dunia. Ini aku, kata dia. Ya, subhanallah, sholat, puasa, haji, umrah, kajian, pakai hijab dan seterusnya. Itu yang akan menemani kita sampai hari kiamat kita. Amal soleh. Tapi kalau orang yang kafir, fasik, yang menemani siapa? Amal tolehnya, amal jeleknya, amal maksiatnya. Digambarkan wajahnya jelek sekali, pakaiannya ya tidak bagus, jelek sekali, badannya bau, ya subhanallah. Nah, kemudian apa? Ya, malaikat Munkar dan Nakir rupanya masih ada di situ. Kemudian mengatakan, lihatlah surga, ya, ditampakkan surga. Kemudian dikatakan, aku ingin betul kembali, ya, ke keluargaku untuk menginfokan kabar ini, bagaimana nikmatnya di alam barzah. Allahu akbar. Kata malaikat Munkar dan Nakir, nam kanaumatil arush alladzi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi hatta yab'atsahallahu min maj'ihi dzalika. Kamu tidur ya, tidur sebagaimana pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang dia cintai. Subhanallah. Ketika kita jadi pengantin, inginnya apa? Tidur saja kan? Antum belum kawin sih. Kawin dulu deh. Ya, yang tua-tua nih, yang samping kiri anak. Sudah kawin pasti merasakan bagaimana nikmatnya menjadi pengantin. Bukan begitu? Subhanallah. Semua orang tidak berani untuk membangunkan. Yang paling berani membangunkan siapa? Istrinya, bukan gitu. Subuh, sholat di Masjid Al-Aziz, kan begitu. Subhanallah. Oh iya yang siap yang awal nih kawin kan. Subhanallah. Itu bisa berbalik nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, subhanallah. Itu yang dikatakan oleh malaikat tadi. Ya, sebagaimana yang disebutkan ya. Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin yang hanya akan dibangunkan oleh orang yang paling dicintainya. Allahu akbar, baru bangun kiamat. Memang di alam barzah lama, tapi yang mendapatkan nikmatnya sangat luar biasa. Allahu akbar. Sampai hari kiamat kelak. Nah, adapun orang kafir, bagaimana proses kematiannya? Next time kita ceritakan. Ini buku Masya Allah bagus ya. Azab dan Nikmat Kubur, karya Syekh Husain bin Auda Al-Uwaisyah. Nah, kita lanjutkan lain kesempatan oleh ustadz lain. Nah, ya nggak mungkin ada kan? Ustadz yang lain aja, ustadz bacakan itu buku. Subhanallah. Tapi ini sebagai gambaran bahwasanya orang mukmin itu apa? Luar biasa ya. Banyak sekali rahmat dan kasih sayang yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada orang mukmin tersebut. Ketika dia tersebut apa? Meninggal dunia. Nah, dan di mana dari proses dia mendapatkan sakaratul maut, kemudian diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian ruh diangkat ke langit ya, kemudian nanti dikembalikan ruh tersebut kepada kita lagi, kepada orang mukmin lagi, di mana keadaannya di alam itu luar biasa. Dan banyak catatan-catatan yang betul-betul sangat luar biasa ya. Makanya oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, banyak yang harus kita lakukan ketika kita ingin diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Jika kita ingin di alam barzah kita tersebut aman dan selamat. Nah, ada hal yang sering antum tanyakan. Ustadz, ana punya orang tua sudah meninggal dunia. Ana punya sahib juga sudah meninggal dunia. Orang-orang dekat ana juga begitu. Apakah ana yang masih hidup ini bisa membantu dan menolong dia? Dalam artian yang lain, bisa transfer pahala enggak Ustaz? Bisa enggak ikhwan? Bisa enggak akhwat? Hah? Bisa. Subhanallah. Para ulama sepakat untuk 3 amalan itu sangat bisa. Untuk yang lainnya terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Yang pertama,
adalah doa dan istighfar. Sampai dalilnya banyak, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Doa dan istighfar apa? Sampai. Dan itu kita bisa lihat di dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-10. Ya, kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan itu dikuatkan lagi ketika salat jenazah, takbir yang ketiga kita baca apa? Takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sampai enggak? Sampai. Itu dikuatkan lagi ketika sudah dikuburkan mayit tersebut, kita mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Tolong antum yang datang ke pemakaman ini, tolong mintakan ampunan ya kepada Allah Jalla wa Ala agar si mayit diampuni dosanya. Tolong antum berdoa ya kepada Allah agar si mayit itu memiliki tasbit, sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Menunjukkan doa dan istighfar sampai tidak? Sampai. Doakan orang tua antum sudah meninggal. Dan mendoakan orang tua tersebut, mendoakan orang tua, mendoakan istri, mendoakan suami, mendoakan anak. Jangan sampai putus di lisan kita ini. Jangan sampai putus. Subhanallah. Orang tua kita, mau mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, doakan. Kalau kita ingin dianggap sebagai anak yang soleh, salah satu yang kita lakukan bukan datang ke kuburannya, bukan nyekar atau nyadran, enggak. Tapi apa? Doakan. Itu yang diharapkan oleh mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang membuat kuburannya lapang. Itu yang membuat kuburannya itu bercahaya. Itu yang membuat Allah Jalla wa Ala memasukkan dia ke dalam jannah dan surga. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u ad-darajata as-salihah innallaha la yarfa'a ad-darajata li 'abdis salih." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala sungguh-sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga, fil jannah. Ketika hamba yang saleh ini masuk ke dalam jannah dan surga, si hamba ini merasa keheranan, mendapatkan surga begitu nikmat yang luar biasa. Kemudian dia bertanya kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbi anna li hadhihi? Ya Allah, sebab apa aku mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini? Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Anakmu yang saleh, anakmu yang salehah selalu saja mendoakan engkau agar engkau tersebut mendapatkan rahmat, ampunan dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Sampai. Nah, penting doanya anak yang saleh. Makanya antum yang belum menikah, menikahlah. Antum yang sudah menikah tapi belum punya anak, berusahalah untuk punya anak. Dan kalau sudah punya anaklah yang banyak, paling sedikit 10. Pastinya dia tersebut akan mendoakan kita, bukan begitu? Subhanallah. Subhanallah, punya anak banyak itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan buat kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita punya anak banyak, memang ibu-ibu capek, lelah merawatnya ketika dia masih kecil. Tapi ibu-ibu merasa enggak ketika anak itu sudah besar dan dia tersebut sukses secara dunia dan akhirat. Sukses secara dunia. Kan kita sebagai orang tuanya, sebagai ayah bundanya, tinggal malak-malakin doang, bukan begitu? Fulus. Mama pingin umrah, mama pingin ke Singapura, mama pingin ke sini. Bukan begitu ibu-ibu? Capek memang awalnya, tapi nanti kesenangan yang kita bahagia. Kita meninggal dunia, anak yang 10 itu mendoakan gak bu? Insya Allah mendoakan, apalagi orang tuanya kita yang didik banget, tarbiyah banget, subhanallah. Semuanya berkaitan dengan din dan agama, masya Allah. Sukses secara dunia, sukses secara akhirat. Nah, saya nggak tahu ketika ibu mencukupkan misalnya cuma 1, 2, 3, jangan salahkan suami kalau buka pos baru lagi. Wallahu alam. Kok diam ibu-ibu? No comment deh, saya nggak berani ngomong. Iya kan, seperti itu. Artinya apa?
Subhanallah, anak itu luar biasa. Antum tahu, sahib-sahib ini sekarang saja cekakak-cekikik, ketawa-ketawa. Kita meninggal juga paling kalau ingat, oh si fulan, oh Azhar, Allah yarhamu, Allah yarhamu. Ketika ingat tawa, setiap hari dia doakan kita, kagak, enggak. Ini teman, oh asyik, udah meninggal, oh ya udah meninggal, Allah yarhamu, Allah yarhamu. Begitu kan? Keponakan, iya mendoakan. Saudara kita, iya mendoakan. Pas kita meninggal dunia saja. Bukan begitu? Lupalah, apalagi dia sudah berumah tangga, apalagi dia sibuk dengan anaknya. Subhanallah, lupa. Tapi kalau anak, pasti mendoakan. Bukan begitu ibu-ibu? Ya enggak bu? Makanya punya anak yang banyak. Iya. Iya kalau sanggup ya, seperti itu. Mendoakan, keponakan dipelihara, sayang apa semua, enggak. Sudah besar juga kita meninggal, aduh paling gimana, Allah yarham udah meninggal. Dia lupa. Tapi kalau anak pasti ingat. Sebagaimana ingatnya kita kepada anak kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, apalagi suami bu ya, ibu meninggal nih bu, enggak menunggu sepekan, dia sudah kawin lagi. Allah kasihan istri yang pertama sih begini. Enggak. Ibu juga begitu. Masa iddah habis 4 bulan 10 hari, ada yang tertarik, ibu kawin lagi. Lupa suami yang pertama. Bukan begitu? Nah. Tapi kalau anak tidak, dia akan mendoakan kita. Makanya anak yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tolong dididik secara benar. Nah, sehingga dia selalu mendoakan kita. Itu aset yang luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Ya, sedekah. Kalau kita sayang kepada ayah bunda kita, berusaha untuk bersedekah buat ayah bunda kita. Jangan bakhil. Subhanallah, mau setiap hari, mau setiap pekan, mau setiap bulan, monggo, silahkan. Termasuk juga salah satu pendapat ulama, termasuk bagian daripada sedekah itu adalah berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dari 3 pendapat yang rajih, boleh kita berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Sampai ke pahalanya? Sampai. Nah, dan tentunya nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah badal haji dan badal umrah. Badal haji dan badal umrah. Makanya kan kadang untuk umrah ya teman-teman, Ustadz sih enak Ustadz, 1 kali safar 1 kali umrah. Anak kan jarang-jarang Ustadz. Anak mau tanya nih sama antum Ustadz, boleh enggak habis anak umrah buat diri anak umrah lagi buat anak punya abah, nanti lusa anak umrah lagi buat anak punya umi. Boleh enggak? Boleh enggak? Benar ini enggak boleh. Mayoritas ulama membolehkan. Bukan begitu? Nah, antum boleh bilang enggak boleh, enggak ada masalah. Tapi subhanallah, sekelas Imam Syafi'i, Imam Nawawi, sekelas Syekh Abdul Aziz bin Baz, sekelas Syekh Shalih Al Fauzan, sampai setiap kali ditanya, boleh enggak Syekh, anak pengen umrah lagi, anak sudah di Mekah nih, anak kebetulan sepekan di umrah. Boleh. Berapa kali anak udah bilang boleh. Hadisnya dari hadis Ibunda Aisyah itu. Datang ke Mekah, kita sudah umrah yang pertama, kemudian kita keluar ke Tanim, ke masjid Ibunda Aisyah, kemudian kita niatan umrah lagi buat ayah kita terutama, nanti lusanya buat umi kita. Ana pribadi mengambil pendapat yang boleh, meskipun sunnahnya 1 kali safar, 1 kali apa? 1 kali umrah. Kenapa? Ini sebagai wujud sayangnya anak kepada abah umi anak. Anak pingin umrahkan buat umi anak, anak pingin mengumrahkan buat abah anak. Mayoritas ulama apa? Membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi anda jangan diadu-adu dengan ustadz yang lain ya. Ustadz si Azhar membolehkan ini ustadz. Allahu akbar. Ulama, bukan kita yang ngomong. Jelas ya? Jangan pakai suka banget antum demen, ustadz bermusuhan demen ya. Allahu akbar. Hah? Boleh yang benar. Oh, gak benar tuh. Jangan ngisi di Al-Aziz lagi nanti ya. Allahu akbar. Gak usah udah, gak apa-apa. Ya, tapi antum senangnya apa? Boleh apa enggak boleh? Ya kan? Seperti itu. Hadisnya Ibunda Aisyah.
Ibunda Aisyah itu sudah haji. Dan kalau sudah haji itu kan berarti umrah sudah terlaksanakan. Bukan begitu? Tahu-tahu Ibunda Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, aku ingin umrah." Masih di Mekah. Umrah. Akhirnya apa? Ke Tan'im, ke tanah halal. Ya kan? Umrah. Oh, itu khusus Ibunda Aisyah. Enggak mungkin yang namanya syariat itu khusus Ibunda Aisyah. Ya, tidak mungkin. Namanya syariat ini untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW, untuk kaum muslimin seluruhnya. Bukan begitu? Allahu a'lam. Ada mungkin ustadz yang duduk di sini yang tidak membolehkan. Tapi anak pribadi mengambil pendapat dari ulama-ulama tadi, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, boleh umrah yang berulang-ulang itu. Wallahu a'lam bishawab. Bayangkan antum penduduk Mekah. Bayangkan antum penduduk Mekah. Boleh nggak antum tiap hari umrah? Apa jawabannya? Boleh, Mi? Boleh. Kan sama seperti itu. Apa bedanya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini 3 yang sepakat. Ada pertanyaan lagi dari antum di sini. Ustaz, apakah benar jika ana bersalawat kepada Nabi SAW, salawat ana sampai kepada Nabi SAW dan Nabi mengetahui nama ana dan nama ayah ana? Jawabannya kita katakan benar. Ketika kita berselawat kepada Nabi SAW, ada malaikat yang khusus yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyampaikan selawat kita kepada Nabi SAW. Dan kemudian ya, malaikat itu menyampaikan yang bersalawat itu si fulan bin fulan. Dalilnya Ustadz, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib pada nomor hadis 1667, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Ahadits As-Sahihah pada nomor hadis 1350 dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wakala biqabri malakan a'tahu Allahu asma'al khalaik. Sesungguhnya Allah telah mengutus malaikat di dalam kuburanku untuk memberikan nama-nama makhluknya, nama-nama makhluk Allah Jalla wa Ala. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ablaghani bi ismihi wa ismi abi. Hadza fulan ibnu fulan qad shalla alaika. Karena itu setiap kali ada orang yang bersalawat kepadaku sampai hari kiamat nanti, pasti malaikat itu akan menyampaikannya kepadaku dengan menyebutkan namanya dan nama ayahnya. Wahai Muhammad, si fulan bin fulan telah bersalawat kepadamu. Ya salah. Dan ini kita bersalawat kepada Nabi. Kenapa kau sering banget bersalawat kepada Nabi? Subhanallah, setiap kajian ini Anda nggak tahu antum bersalawat nggak kepada Nabi. Padahal salah satu menunjukkan orang yang bakhil tadi, orang yang bakhil, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau apa? Bersalawat kepada Nabi SAW. Jarang kita dengar di kajian Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, apa yang kita ucapkan? Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi secara khusus di hari Jumat, memperbanyak bersalawat kepada Nabi SAW. Apalagi setelah azan selesai, bersalawatlah kepada Nabi SAW. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan selawat kita kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, si fulan bin fulan telah berselawat kepada engkau. Di situ Nabi Muhammad mengenali kita. Rajin-rajin berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya pertanyaan jelas ya. Tapi Ustadz, pertemuan di alam barzah, di alam kubur, ada seseorang yang mengatakan ketika kita ziarah kubur itu, ahlul kubur itu mengetahui tentang kehadiran kita. Apakah itu benar? Wallahu a'lam bishawab. Ada pendapat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hal itu. Tapi terus terang secara hujjah dan dalil saya tidak tahu. Secara dalil dan hujjah, subhanallah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, terlepas benar atau tidak benar, yang jelas tidak ada ayat dan hadis yang menjelaskan itu, dan kita tidak perlu memperdalam hal yang demikian.
Kena khawatir jika di antara kita punya keyakinan yang seperti itu, akan datang keganjilan-keganjilan yang kita lakukan. Datang ke kuburan abah kita, abah aku datang bah, umi aku datang umi. Subhanallah. Ada nggak ustadz ulama yang berpendapat bahwasannya ahlu kubur itu mengerti tentang kita? Ada, tapi secara dalil, wallahu alam, setahu saya tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Dan kita apa? Tawakuf, dalam artian menyerahkan kepada Allah Jalla wa ala. Seperti itu kira-kira. Wallahu alam bissawab. Nah, ada pertanyaan lagi. Ustadz, jika seorang hamba sudah ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka, maka bagaimana cara kita menyikapi, dan apakah takdir itu bisa dirubah dengan amalan? Apa yang harus saya lakukan agar mendekatkan diri kita ke dalam surga dan agar kita tersebut jauh dari neraka? Ustadz, jika kita malas beribadah, apakah tanda bahwasannya yang malas ahli ibadah tadi ahli nar? Begini, berkaitan dengan masalah takdir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, takdir itu ada yang sifatnya tersebut umum, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, namanya takdir al-azali. Takdir apa? Al-azali. Naam. Kemudian ada takdir manusia secara khusus. Ada takdir apa? Manusia secara khusus. Yang dimana takdir manusia secara khusus ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya, tadi takdir yang umum dulu kita cerita ya. Takdir yang umum itu adalah takdir azali, pada saat Allah Jalla wa ala menciptakan makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama siapa? Siapa? Al-qalam, pena, benar. Ya. Naam. Yaitu al-qalam. Yang dimana Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada qalam untuk menulis seluruh kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, ya, sampai apa yang ada di alam semesta ini, sampai hari kiamat kelak. Dan ini takdir tertuliskan di mana? Di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tertulis di mana? Di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan takdir ini apa? Tidak berubah. Naam, takdir ini apa? Tidak berubah. Naam. Ada takdir makhluk, ya. Takdir makhluk itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan takdir al-misaqi. Takdir apa namanya? At-takdir al-misaqi. Takdir al-misaqi tersebut kita katakan itu pada saat kita tersebut berada di rahim ibu kita. Pada saat kita berumur berapa? 4 bulan. Atau 120 hari. Di situ ditulis tentang takdir manusia secara khususnya, tentang ajalnya, tentang apa lagi? Rizkinya, apakah nanti dia berbahagia ataukah dia tersebut apa? Celaka. Ya. Itu namanya takdir apa? Takdir al-mitsaqi, namanya takdir al-mitsaqi.
dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Naam. Ada takdir yang kedua, namanya takdir al-umri. Takdir apa? Al-umri. Takdir al-umri ini takdir tahunan, dan itu terjadinya ya di setiap tahun. Tepatnya kapan? Ketika terjadinya Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, pada saat terjadinya Lailatul Qadar tersebut, Allah Jalla wa Ala memutuskan perkara secara bijaksana. Nah, ini takdir apa namanya? Takdir ya al-umri, atau sering juga disebut dengan takdir sanawi. Nah, ada yang mengatakan takdir al-misaki, takdir al-misaki itu disebutnya takdir al-umri. Takdir al-misaki disebutnya takdir apa? Al-umri. Takdir umur kita sepanjang hidup ketika kita berumur 4 bulan. Adapun takdir yang terjadi pada saat malam Lailatul Qadar itu namanya takdir as-sanawi. Takdir apa? Tahunan. Yang Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 4. Disebutnya takdir as-sanawi. Sering juga disebut dengan istilah takdir al-hauli. Naam, al-hauli itu kan haul, itu tahunan maksudnya. Itu yang keberapa? Yang kedua, berkaitan dengan takdirnya manusia. Ada takdir yang ketiga buat manusia, yaitu takdir daily atau takdir yaumi, takdir harian, ya, yang dimana takdir harian ini setiap harinya kita ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala, yang dimana setiap hari kita itu kan membaca zikir pagi dan petang. Salah satunya yang kita baca pada saat zikir pagi dan petang itu apa? Berkaitan dengan takdir yang baik setiap hari. Rabbi inni as'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan-kebaikan yang ada setelah hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan-keburukan yang ada setelah hari ini. Tentang takdir al-yaumi ini Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fis sya'an fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Naam. Nah, jadi takdir yang secara umum disebutnya takdir apa? Yang sifatnya umum, ama, namanya takdir apa? Al-azali. Kalau takdir al-azali itu berkaitan dengan takdir seluruh makhluk. Ketika Allah menciptakan makhluk yang pertama al-qalam atau pena, Allah memerintahkan pena tersebut untuk menulis takdir-takdir makhluk yang ada di alam semesta ini sampai hari kiamat kelak. Ini tidak bisa berubah. Yang ada dalam Lauhul Mahfuz itu tidak bisa apa? Tidak bisa berubah. Nah, sedangkan takdir yang berkaitan manusia tadi itu terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama takdir al-misaki atau sering disebut dengan takdir al-umri, yang dimana kita ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala pada saat kita berumur 4 bulan atau 120 hari. Tentang rizki kita, tentang umur kita, ya kan, ajal kita, apakah berbahagia ataukah tidak berbahagia. Yang kedua takdir manusia apa? Takdir hauli atau takdir as-sanawi, takdir tahunan. Kapan itu terjadi? Malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Makanya di 10 malam yang terakhir itu
Selain kita berdoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau berdoa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, kita meminta agar takdir kita untuk setahun ke depan betul-betul baik. Nah, takdir yang ketiga untuk manusia apa? Takdir al-yaumi, takdir harian yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat berapa? 29. Untuk takdir manusia yang terbagi tiga tadi, takdir misaki atau takdir al-umuri, yang kedua takdir al-hauli atau takdir as-sanawi, kemudian at-takdir al-yaumi, itu bisa berubah. Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ya, ayat 39. Ayat berapa? 39. Yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, yamhallahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang Allah takdirkan sesuai dengan kehendaknya, dan Allah Jalla wa Ala menetapkan takdir tersebut sesuai dengan kehendaknya. Tetapi di sisi Allah Jalla wa Ala umul kitab, yaitu apa? Yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Makanya kan ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka ya dipanjangkan umurnya dan juga dilapangkan rizkinya, apa yang dia lakukan? Hendaknya dia menyambung tali kekerabatan. Subhanallah, para ulama berdebat, apakah hakikatnya bisa untuk merubah takdir kita? Jamaah, subhanallah, kita kan tidak tahu rizki yang Allah tuliskan pada saat kita berada di rahim ibu kita. Apalagi kita sangat tidak tahu apa yang Allah tuliskan ya di Lauhul Mahfuz tersebut. Tapi kita mendapatkan spirit motivasi dari Nabi SAW. Kalau kita ingin kaya, sambung tali kekerabatan. Kalau kita ingin panjang umur, sambung tali kekerabatan. Dari dua pendapat, ya, pendapat yang benar bahwasannya ibadah silaturahim tersebut bisa membuat kita kaya, bisa juga membuat kita tersebut apa? Panjang umur. Ternyata ketika di rahim ibu kita pada saat berumur 4 bulan atau 120 hari tertulis 60, kita rajin berdoa, Allahumma atil hayati fi ta'atika, ya Allah panjangkan umurku di dalam ketaatan kepadamu. Kita berdoa, kita bersilaturahim. Bukankah Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa? Maksudnya dengan doa tersebut bisa saja Allah Jalla wa Ala yang tadinya menuliskan umur kita 60 tahun di rahim ibu kita, ya Allah panjangkan sampai 90 tahun. Ternyata memang hakikatnya yang tertulis di Lauhul Mahfuz berapa? 90 tahun juga. Subhanallah, yang tertulis di rahim ibu kita pada saat kita berumur 4 bulan atau 120 hari, kita itu dapat rizkinya mungkin, anggap kalau bahasa kita yang lebih paham, yang mengenakan, 10M. Kita minta kekayaan yang banyak misalnya. Salah satu yang kita lakukan berdoa, salah satu kita yang lakukan silaturahim. Ternyata yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu lebih daripada itu. Yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Tapi pada saat kita berumur 120 hari, pada saat kita tersebut berkaitan dengan takdir tahunan, pada saat berkaitan dengan takdir harian, itu bisa apa? Bisa berubah dengan doa kita, kemudian dengan silaturahim dan amalan-amalan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, nasihat ana kepada antum yang malas beribadah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Salah satu sebab seorang hamba itu malas melakukan ibadah dan amal soleh dan ketaatan dikarenakan dia banyak dosa. Orang kalau banyak dosa, banyak maksiat, pasti malas untuk beribadah. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara antum, di antara bapak dan ibu merasa malas untuk beribadah, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, Ustadz Afwan, ayah ana sudah lama meninggal.
dan sewaktu ana masih belum hijrah, apa yang harus ana lakukan agar ayah ana mendapatkan nikmat di alam kuburnya? Doa dan istighfar. Doakan ayah antum, doakan ibu antum, waghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita doakan. Doakan beliau agar lapang kuburannya, ditampakkan surga untuknya, hingga dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kalau antum punya kelebihan, bersedekahlah ya atas nama orang tua antum yang sudah meninggal dunia. Orang tua antum ya dapat pahalanya, antumnya pun juga dapat pahalanya. Allahu Akbar. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Ana punya abah udah meninggal dunia ya Rasulullah. Ketika abah meninggal dunia, abah meninggalkan harta yang banyak, tapi abah nggak pernah wasiat apa-apa. Subhanallah, ini anak-anak baik nih. Dia memikirkan tentang kondisi abahnya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal yukaffiru anhu in tasaddaqtu anhu. Jika aku bersedekah atas nama abahku, apakah bisa menghapuskan dosa-dosa beliau? Kata Nabi, na'am, bisa menghapuskan dosa ayah antum. Dalam hadis yang lain, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Abdullah bin Abbas, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi dalam kondisi menangis. Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ana punya ibu telah meninggal dunia. Pada saat umi dan ibu ana ini meninggal dunia, ana enggak ada di tempat ya Rasulullah. Ana lagi safar. Pertanyaan ana ya Rasulullah cuma satu. In tasaddaqtu anha afalaha ajrun? Jika sekiranya aku bersedekah atas nama umi ana, atas nama ibu ana, ya, atau atas nama ayah atau atas nama yang lainnya, apakah ya pahalanya sampai buat beliau? Qala Rasulullah SAW, na'am, sampai. Kalau begitu nih ya Rasulullah, kebun kurma yang sebentar lagi siap untuk dipanen, aku sedekahkan atas nama umi ana. Kalau antum punya kelebihan lagi nih, yang bertanya ini, kebetulan abah antum belum umrah, kebetulan abah antum belum haji, umrahkan buat beliau, hajikan buat beliau. Subhanallah. Nah, itu sebagai cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah apa? Sudah meninggal dunia. Semoga orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa Ala, diberikan rahmat oleh Allah Jalla Jalaluhu, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, dan ditempatkan di tempat yang mulia hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala tanpa ada hisab. Cukup ya? Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.